Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Bayi Eka Kurnia Hadiati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung keberagaman potensi yang dimiliki murid di dalam kelas agar mencapai hasil belajar yang optimal. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Mari kita simak bersama. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, kemudian minat murid, dan profil belajar murid. Untuk mengetahui kesiapan belajar murid atau readiness, maka guru harus menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid dapat terlihat dari lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majmuk yang dimiliki oleh setiap murid masing-masing berbeda. Lalu, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Adapun strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, yang pertama dengan diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten. Hal ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses. Dalam hal ini, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan yang ketiga, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Inilah yang disebut dengan diferensiasi produk. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Nah, tentunya pasti ada. Berikut kita akan simak dan uraikan masing-masing keterkaitan antar modul. Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1, yakni untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak
sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Lalu, keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Lalu, keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1, yakni pembelajaran berdiferensiasi, dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah uraian koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.